Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Zoom meeting. Malam hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama, kita akan membahas tentang perang, yaitu perang Armageddon, ya. Wow, tentang perang Armageddon. Nah, Saudara, saya kira tentang Armageddon ini nggak asing bagi kita semuanya, ya. Karena ada juga yang mempopulerkan dengan adanya film-film, ya. Nah, ada juga film Armageddon juga. Nah, isinya juga perang juga sih itu, ya. Mungkin ya itu sutradaranya ngambilnya juga ada sedikit-sedikit dari Alkitab juga, ya. Nah, lalu dipopulerkan secara umum dan orang melihat adanya perang itu Armageddon. Tapi kita sebagai orang rohani, anak-anak Allah, kita harus mengerti juga bahwa perang Armageddon itu memang ada dan akan terjadi nanti pada akhir zaman, ya. Nah, Saudara, kita tahu kapan sih masanya atau waktu peperangan itu nanti akan terjadi. Saudara, itu terjadi setelah 7 tahun kesusahan, ya, atau 7 tahun masa kesusahan itu. Disitulah anak domba yang telah dirajakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan turun, ya, ke bumi dengan menunggangi kuda putih, ya, namanya si setia. Dari mulutnya akan keluar sebilah pedang, ya. Nah, di situ biasanya waktu Tuhan Yesus dulu datang ke bumi, dia berkata, aku datang bukan untuk menghukum, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Betul, ya? Dulu waktu Yesus misinya menyelamatkan ketika dia turun, pertama kali diutus Bapaknya sampai wafat mati di atas kayu salib. Misinya adalah mengalirkan kasih Bapa kepada semua orang yang dijumpainya. Kalau boleh, semua makhluk itu boleh diselamatkan kembali kepada Bapa. Makanya dia lakukan dengan ketaatan penuh, lalu dibayar dengan harga darahnya itu sendiri, ya, dikucurkan di atas kayu salib tersebut. Tapi nanti, Saudara, ketika setelah 7 tahun kesusahan itu besar itu terjadi, nah, Tuhan Yesus akan datang lagi bersama dengan pasukannya. Nah, disitulah Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja dengan tangan besi, ya. Menghukum siapa yang perlu dihukum, ya. Dan peperangan itu akhirnya terjadi. Nah, ketika peperangan itu terjadi, peperangan itulah yang disebut dengan peperangan atau perang Armageddon, ya. Jadi boleh kita mengerti dan pahami, perang itu terjadi, ya. Jadi pertama harus diawali, yaitu antikris muncul dulu. Sebelum antikris muncul, harus ada rapture, pengangkatan terjadi. Orang-orang yang memenuhi persyaratan, memenuhi kualifikasinya, nah, nanti boleh diangkat sehingga tidak berjumpa atau ketemu dengan yang muncul berikutnya yang namanya antikris itu, ya, untuk disesatkan dan disiksa di situ. Lalu tidak ketemu juga dengan 3,5 tahun kedua dengan si Abaddon itu. Nah, Saudara, ketika setelah 7 tahun masanya selesai, disitulah, ya, Tuhan akan datang ke dunia, lalu membuat perhitungan dengan berperang, ya. Dan itu perang sangat ramai sekali. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kira kurang lebih jumlah pasukan dari orang-orang yang melawan Tuhan itu kurang lebih dikatakan 20.000 laksa. 20.000 laksa itu kalau dihitung, kan satu laksa itu 10.000, ya. Nah, 10.000. Jadi 10.000, ya, 20.000 laksa itu kali 10.000 itu sekitar 200 juta. Ya, 200 juta pasukan itu nanti yang akan berhadapan dengan Tuhan Yesus ketika turun ke bumi. Dan itu masih ada juga pemimpin-pemimpin yang berkolaborasi seperti antikris, seperti Abaddon, ya, dan semua makhluk-makhluk yang menentang Allah itu ada di situ. Pasukan yang menyertainya kurang lebih sekitar 200 juta tersebut.
Nah, saudara, yuk kita belajar bersama-sama ya malam hari ini. Saya mencoba untuk menjelaskan garis besarnya lebih dahulu, tapi kita melihat di sini. Perang itu harus ada persiapan, bukan? Ya, jadi baik musuh maupun lawannya itu juga harus melakukan persiapan dulu. Maka ada namanya persiapan perang. Puncak dari masa kesusahan besar selama 7 tahun adalah berkumpulnya bangsa dalam perang dunia ketiga, yakni perang Armageddon. Ya, nah saudara, dari pihak Tuhan Yesus juga sedang mempersiapkan pasukannya. Dari pihak musuh juga sedang mempersiapkan pasukannya juga. Jadi dua kubu ini sama-sama sedang mengumpulkan, mempersiapkan siapa yang akan ikut bertempur nantinya di sana. Ya, jadi harus ada persiapan, bukan? Apakah sudah kuotanya sudah penuh belum? Orang-orang yang akan menyertai Tuhan Yesus nanti belum, saudara. Ya, makanya hari itu belum tiba. Nah, saudara, juga orang-orang yang akan nantinya menyertai pasukan 200 juta itu, apakah itu sudah memenuhi kuotanya? Juga belum. Jadi mereka sedang mempersiapkan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampai genap nanti kuotanya itu, ya 200 juta itu, dan pasukan Tuhan Yesus itu juga akan menyertai bersama-sama. Jadi ada persiapan. Kalau kita tahu adanya sebuah persiapan dan Tuhan sedang membutuhkan orang-orang yang ikut menjadi pasukan perang untuk turun, melawan, dan melakukan peperangan bersama di peperangan Armageddon nanti, apakah kira-kira Bapak Ibu Saudara tertarik enggak? Ya, kira-kira kalau ada pengumuman gitu ya, dibuka ada lowongan kerja gitu ya. Kerjanya cuma nongkrong Bapak gitu ya. Ngawasin tok, gajinya 10 M. Kira-kira Anda tertarik enggak kira-kira? Coba nih kalau saya bikin pengumuman kayak begitu ya, ya nah, ada lowongan kerja, nah, kerjanya ringan, ya nah, cuman apa cuman nongkrong ngawasin aja, gitu. Lah gajinya 10 M, kira-kira itu wah saudara, yang melamar itu sampai berjubel gitu. Nomor 1 pasti Pak Benjamin Gunadi. Pak, aku dong, yang gitu ya. Nomor 2 Bu Halim Karmina. Wah, aku juga dong, gitu ya. Nah, saudara, kenapa saya bikin ilustrasi seperti ini? Banyak orang nggak mengerti bahwa Tuhan sedang membuat persiapan, betul? Musuh sedang membuat persiapan, Tuhan juga membuat persiapan. Dia mau merekrut siapa saja yang mengerti dan menyediakan diri untuk direkrut menjadi pasukan perang nanti akan melakukan peperangan perang Armageddon tersebut. Ya, nah dengan saya memahami seperti ini, saya tertarik, saudara. Tuhan, kalau boleh, ya lah, aku masuk dong dalam pasukan itu. Ya, nah kalau saya mau, apakah Anda nggak mau? Nah, oleh sebab itu coba mulai berpikir malam nanti ya. Apa yang dikatakan Pak Gideon malam hari ini. Ya, Tuhan sedang melakukan persiapan. Dia sedang mencari orang-orang yang dengan sukarela mau mempersiapkan diri dan layak untuk menjadi pasukan akhir zaman nanti. Ya, Anda akan dilatih, betul? Seorang pasukan atau seseorang buahnya, ya anak buahnya dilatih nggak? Dilatih, betul? Dilatih. Ada namanya latihan militer, ya latihan militer. Dilatih secara fisik, dilatih secara mental, dilatih strateginya bagaimana. Nah, saudara, selama kita di muka bumi ini, jenderal kita, Tuhan Yesus, ya, Dia mau melatih kita juga. Melalui kehidupan kita yang menyentuh di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang itu hanya materi untuk membuktikan Anda cakap tidak, layak tidak, nantinya boleh menjadi pasukan, yaitu anggota pasukan akhir zaman tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi dunia ketiga, ya. Nah, perang dunia ketiga
yakni perang Armagedon tersebut. Yuk kita baca bersama-sama dalam Wahyu pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Baca ya. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk misbah emas di hadapan Allah. Dan berkata kepada mereka yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah tentara itu ialah 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, jadi ada celaka pertama, lalu akan menyusul 2 celaka lagi ya di situ. Nah, saudara, kita perhatikan ya, ketika sangkakala malaikat ke-6 itu meniup, lalu terdengar suara itu ya, lepaskan malaikat di Efrat itu. Jadi memang mereka sedang mengerahkan sebanyak-banyaknya pasukannya. Jadi banyak ya, makhluk-makhluk yang dulunya tertolak dari surga. Ada yang tertawan di Efrat, ya. Itu boleh dibilang yang tertawan di Efrat itu adalah suku-suku Nefilim ya, roh Nefilimnya itu, ya. Malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya itu dari pihak Mikael, karena dilihat postur tubuhnya besar-besar, ketika disuruh ke bumi, dia kepencut, orang Jawa bilang, ya loh, dengan perempuan-perempuan anak-anak manusia. Lalu dia rela tidak menjadi malaikat, lalu turun derajatnya jadi manusia, lalu kawin-mawin dengan manusia itu. Nah, itu ada di dalam zamannya Nuh dulu ya. Nah, sampai akhirnya Tuhan menghukum bumi pada waktu itu. Nah, saudara, makhluk-makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang telah tertolak dari surga. Ternyata itulah makhluk-makhluk juga yang nantinya akan dilepaskan dari Efrat itu, lalu direkrut juga oleh pasukan atau kelompok daripada Lucifer, Antikris, dan Abaddon yang akan bersama-sama melawan pasukan daripada Tuhan Yesus tersebut. Ya, nah, saudara, ayat 16 dalam Wahyu 16 ayat 12 di sini dikatakan, malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari timur, ya, sebelah timur. Kita lihat saudara ya, jadi sungai Efrat itu dikeringkan, ya, supaya menjadi akses bagi raja-raja dari segala penjuru, khususnya dari timur, ya, itu akan melalui jalur sungai Efrat itu, ya. Saya coba mencari ya, googling tentang sungai Efrat ya. Nah, saudara, ini gambar sungai Efrat ya. Nah, saudara, ini kering kan, saudara, ya toh. Lah, pasukan ini bisa lewat dengan mudah seperti itu ya. Nah, aksesnya seperti itu dengan pasukan berkuda itu, ya. Nah, sudah dikeringkan, ya, dikeringkan untuk akses. Artinya memang persiapannya itu betul-betul dilakukan secara maksimal. Terus ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Lalu aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, malaikat yang ke-7 itu menumpahkan cawannya, ya, ke angkasa. Lalu dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Jadi direstui, saudara ya, dideklarasikan, sudah terlaksana. Perang itu pasti akan terjadi, sudah terjadi.
ya, kalau nanti pada waktunya hari itu, ya, jadi dikatakan sudah terlaksana, sudah terjadi, ya. Jadi itu kepastian. Nah, Saudara, Wahyu 14 ayat 6. Lalu aku melihat seorang malaikat lain terbang tinggi di langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang tinggal di bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan umat, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah runtuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara, ya, apa yang muncul-muncul ini pernah kita pelajari ya, tentang perempuan yang muncul di bait suci dan sebagainya itu. Nah, Saudara, itu mengawali ya tentang peperangan ini. Peperangan itu harus terjadi. Nah, Saudara, sebelum antikris itu muncul nanti ya, itu harus ada restorasi bagi bangsa Israel lebih dahulu ya. Jadi orang Israel harus kembali ke negerinya. Ya, kembali ke kampung halamannya. Jadi orang Israel itu sejak dia ya melanggar perintah Allah dengan tidak menghormati Sabat, khususnya Sabat tanah, bangsa Israel itu dicerai-beraikan ya, sehingga bangsa Israel itu sekarang ada di seluruh penjuru bumi. Ya, saya menemukan saudara, ada orang Yahudi di Bogor, saudara. Ya, nah, ada orang Yahudi di Bogor. Orang apa itu? Termasuk orang suku apa? Suku Lewi. Suku Lewi, kadang-kadang saya ledekin, wah pantas dapat persepuluhan. Suku Lewi, saudara, itu menikah dengan orang Indonesia ya, lah tinggalnya di Bogor. Nah, saudara, kalau Anda pengen tahu orang Yahudi itu mirip siapa, kemarin kan ada bilang, orang Yahudi, orang Yesus itu orang Arab, bukan, orang Yahudi gitu loh. Nah, lah orang Yahudi itu seperti apa? Ada contohnya ya. Nanti saya ajak ke Bogor ya, kalau enggak ketemu sama Bu Hilda, nanti diantar ke rumahnya. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu tercacar di mana-mana ya. Ya. Dan orang Yahudi itu begitu luar biasa. Otaknya cemerlang, betul? Ya. Otaknya cemerlang sekali. Di mana-mana itu menjadi apa ya? Pucuk satu tokoh atau penemu dan orang hebatlah seperti itu. Banyak orang-orang hebat di Rusia, di Amerika, ya, itu dikuasai oleh kelompok orang-orang Yahudi. Anda lihat ya, penemuan-penemuan yang terjadi di muka bumi ini, itu semua dilakukan paling banyak berapa persen, 80% itu oleh orang-orang Yahudi tersebut. Dan dia ada di mana-mana, ya, muncul. Ya, penemu ini di Rusia, ternyata orang Yahudi. Di Amerika, orang Yahudi juga. Terpencar di mana-mana. Saudara, sebelum hari itu datang, hari itu tiba, harus terjadi restorasi Israel dulu. Orang-orang Yahudi itu harus pulang. Jadi sekarang, ya, orang-orang Yahudi yang masih ada di tanah Israel itu, ya, itu sekarang mempersiapkan flat-flat itu ya, untuk nanti saudara-saudaranya pulang. Karena mereka punya keyakinan, nanti saudaraku akan balik, akan kumpul kembali, ya. Nah, akan terjadi restorasi Israel terlebih dahulu. Nah, tentang restorasi Israel ini, ya, kita akan lihat, ya, akan terjadi restorasi bangsa Israel seutuhnya sebelum perang Armageddon itu, ya, yakni berkumpulnya kembali seluruh suku-suku Israel kembali menjadi 12 suku lagi. Dikumpulkan dari seluruh dunia setelah mereka diserak-serakkan seluruh dunia setelah masa pembuangan mereka pada zaman Raja Hosea. Waktu itu Samaria dikepung 3 tahun lamanya oleh Raja Asyur dan dibuang, dihalah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Kusan, dan di kota-kota orang Madai. Ya, nah saudara, coba kita lihat dalam Yesgiel pasal 39 ayat 21. Nubuatan atau janji daripada Allah
untuk sebuah restorasi, sebuah bangsa yang dulunya dipilih oleh Allah, tapi karena dia tidak taat akhirnya dibuang dan diserakkan ke seluruh bumi itu. Ya, nubuatannya bagaimana? Nabi Yeskiel dia mendapatkan pewahyuannya sehingga dia menulis dan kita mengerti, kita baca malam hari ini Yeskiel 39 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Ya. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Ya, salah apa? Salah tidak menghormati Sabat, khususnya Sabat tanah. Ya, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Ayat 25. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang, aku akan memulihkan, perhatikan, keadaan Yakub. Siapa Yakub? Yakub itu nama lamanya Israel, betul? Dulu ketika Yakub itu bergumul dengan Allah di tepi sungai Yabok, lalu dipatahkan kakinya itu, ya. Nah, terus Allah memberi nama baru kepada Yakub. Namamu sekarang bukan Yakub, tetapi Israel, ya. Jadi kalau kita ganti, ya, aku akan memulihkan keadaan Israel dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Kan oleh Nabi Yeskiel ini, yaitu tentang rencana daripada Allah nantinya akan merestorasi bangsa ini dengan memulihkan keadaan Israel sehingga mereka dikumpulkan kembali. Itu tertulis dalam ayat 26-nya. Perhatikan. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Ya, jadi ini merupakan rencana daripada Allah, ya, bagaimana bangsa Israel akan diam kembali di tanah mereka. Ya, jadi tanah mereka mana? Ya, sudah di Yerusalem itu, ya. Nah, itu adalah tanah mereka. Ya, nah, lalu akan mengumpulkan dari tengah bangsa-bangsa, dari tanah musuh-musuh mereka. Nah, jadi di sini kekuatan Allah yang membuat bangsa-bangsa ini nanti akhirnya kembali ke negaranya. Ya, itu merupakan apa ya? Allah itu kalau menggerakkan seseorang, walaupun mungkin nih ada seorang Yahudi, ya, yang sudah merasa nyaman tinggal di satu negara lain gitu, ya. Tapi Allah bisa mengubah hatinya itu, ya. Nah, ada dorongan yang dibuat oleh Allah. Nah, kalau mereka mungkin menghadapi tantangan atau ada hambatan atau halangan tidak bisa kembali, tangan Allah yang kuat itu nanti juga akan membuka akses bagi mereka sehingga mereka dengan gampang akan pulang ke tanah mereka. Ya, kapan itu terjadi? Nah, saudara, kalau mungkin Anda melihat hari ini sudah terjadi, Anda harus waspada. Artinya apa? Hari itu sudah semakin dekat, bukan? Ya, Alkitab mengatakan begini loh. Ya, jadi kalau Anda mau melihat tentang ya, apa yang akan terjadi tentang akhir zaman, itu Anda boleh melihat ya, barometernya itu adalah Israel. Tuhan Yesus berkata,
Jika pohon ara itu telah mulai berbuah, ya, itu tandanya. Ya. Nah, pohon ara siapa dimaksud? Bangsa Israel itu. Ketika mereka mulai menyatu, ada di situ, dan terjadi restorasi itu, hari yang Tuhan telah tetapkan, sampai nanti akhirnya muncul namanya perang Armageddon itu nantilah yang akan mulai terjadi. Ya, nah saudara, jadi kalau kita sudah melihat gejala-gejalanya ini, mulai terjadi ekspansi ini, dari luar pada balik gitu, itu artinya waktunya sudah dekat. Ya, nah itu tanda-tanda yang bisa kita lihat ya, tentang hari kedatangan Tuhan dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Nah, ayat 28 dari Yeskiel 39 ayat 28. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, nah saudara, jadi awal daripada sebelum terjadinya perang Armageddon ini, nanti harus terjadi namanya restorasi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel yang telah tercerai-berai berapa lama itu. Nah saudara, kedua, ya, tentang kesusahan Yakub atau kesusahan yang terjadi untuk bangsa Israel. Alkitab mengatakan, ada masa kesusahan besar bagi Israel. Dan itu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebagai waktu kesusahan Yakub. Ya. Nah, apa yang disebut dengan waktu kesusahan Yakub atau Israel ini? Ya, yakni masa mereka nanti akan dikuasai oleh antikristus yang akan mengadakan perjanjian dengan Abaddon itu. Ya, nah, coba lihat dalam Yeremia pasal 30 ayat 3 sampai 7. Ini nubuatannya tentang kesukaran besar yang akan dialami oleh Yakub, kesusahan Yakub itu. Nah, Yeremia 30 ayat 3 sampai 7. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki yang melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hei, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, nah saudara, nanti ya, bangsa Israel ini akan, walaupun sudah kumpul semuanya, nanti mereka akan ketemu dengan antikris. Ya, lalu mereka mulai mengalami aniaya. Ya, itulah yang membuat mereka akhirnya membuat perjanjian. Ya, perjanjian dengan si maut itu. Ya, lah digiring opini seperti itu ya. Perjanjian dengan Abaddon, si maut itu, sehingga dia tidak takut mati. Bangsa ini, lalu bangsa ini berani untuk membangun bait suci itu yang nantinya akan diduduki oleh si antikris tersebut. Ya, ditanya seperti itu ya. Jadi mengalami pressing dulu, lalu mengikat perjanjian dengan maut, lalu dia nggak takut mati. Walaupun bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa negara-negara muslim di sekitarnya itu, mereka seperti cemeti yang berdetar-detar, dia tidak ketakutan. Itu masjid dirobohkan, ya. Nah, Drok dan Al-Aqsa itu dirobohkan, lalu dibangunlah bait suci di tempat itu. Nah, saudara, marah mereka, tapi mereka nggak takut. Karena apa? Di backup oleh si maut itu, mengadakan perjanjian ada di situ. Ya, nah, saudara, Matius 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci
semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi tanda berikutnya adalah bahwa Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Tapi keadaan bangsa atau keadaan dunia ini menjadi dingin kasih tadi katakannya. Dan muncul banyak nabi-nabi palsu yang mulai menyesatkan. Dan kedurhakaan mulai merajalela. Dan kasih kebanyakan orang mulai dingin. Tapi Tuhan katakan, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat di situ. Ya, nah saudara, jadi banyak hal yang akan terjadi ya menjelang akhir zaman itu. Keadaannya bukan tambah semakin baik ya, tapi keadaannya akan semakin mencekam karena muncul banyak nabi palsu dan orang-orang yang murtad, mereka saling menyerahkan satu dengan yang lain, saling membenci satu dengan yang lain ya. Nah, nanti ya ini mulai kalau sudah mulai terjadi seperti itu. Nah, inilah saudara gejala-gejalanya ya bahwa hari itu atau kesudahannya itu sudah tiba nanti ya. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Nah ini tadi ya ayat yang saya jelaskan tentang mereka mengikat perjanjian dengan maut. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia. Maut, kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Nah, saudara, ini nanti yang akan terjadi ya kepada bangsa perjanjian dengan maut sehingga tidak takut dengan cemeti yang berdesik-desik. Ya, nah ini adalah negara-negara Muslim yang ada di sekitarnya itu yang mencoba untuk menggagalkan ketika bangsa Israel akan membangun bait suci itu. Dan itu juga ditulis dalam nubuatan Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 ya. Perjanjiannya telah dibuat ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat ya. Sebenarnya ya kalimat yang lebih tepat bahwa raja itu meneguhkan perjanjian itu ya bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, kemarin sudah kita bahas bukan tentang bagaimana 3,5 tahun pertama setelah Antikris memerintah itu, si Antikris itu menghentikan penyembahan kepada Yahweh. Ya, tidak boleh di situ itu. Nah, disitulah akhirnya kebukalah kedoknya. Padahal awalnya dikira mereka nggak ngerti ya bangsa Israel ketika mengikat perjanjian itu dia hanya mengikat perjanjian dengan tokoh yang punya pengaruh kuat yang disebut Antikris itu loh. Ya, bangsa Yahudi itu sangat-sangat mengagumi tokoh itu. Karena sampai hari ini bangsa Yahudi nggak percaya tentang Mesias, Yesus sebagai Mesias. Jadi ketika Antikris itu muncul, ya bangsa Yahudi itu langsung berkata, ini Mesias. Dia sangat kagum dengan tokoh ini. Lalu mengikat perjanjian itu ya. Nah, tapi kita tahu nih, di balik itu ada yang main ternyata. Yaitu si maut itu. Nggak heran, karena ada yang membackup, backingnya si maut itu, membuat orang Yahudi itu nggak takut. Ya, dengan cemeti yang berdetar-detar tadi itu. Jalan terus seperti itu. Ya merasa aman, terlindungi. Ya. Nah, tapi setelah 3,5 tahun pertama itu, nah dia baru mengerti. Ketika penyembahan kepada Yahweh di stop, baru muncul si tokoh yang sebenarnya.
yaitu si Abaddon itu, ya. Nah, si Abaddon itu mulai bereaksi dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-19, ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, ya. Nah, saudara, ya, kita percaya itu tidak terjadi pada kita. Kita sudah rapture, ya. Tapi mungkin ada yang ketinggalan, ya, ada yang ketinggalan, ya. Ketika Anda melihat bahwa si pembinasa keji itu telah duduk di bait suci itu, cepat lari, ya. Nggak usah terus Anda bilang, surat tanah di mana ya, sertifikat di mana ya, lalu nyari, Anda ketangkep nanti. Pokoknya kabur langsung secepat-cepatnya, ya. Nah, tinggalkan semua fasilitas jaringan-jaringan, ya, kayak elektronik seperti itu, ya. Nah, itu nanti menjadi alat mereka untuk mendeteksi Anda ada di mana. Hidup kayak Tarsan. Ya, hidup kayak Tarsan di tengah hutan aja itu, ya. Waktunya nggak lama kok. Waktunya cuma 3,5 tahun kok. Ya, 3,5 tahun itu nggak lama loh. Ya. Nah, lari aja ke tengah hutan. Hutan mana nggak tahu, ya. Nah, jangan hutan Tebet yang di kota itu, ya, hutan kota namanya. Lari ke sana, ya loh, makan singkong atau makan apalah apa saja gitu, 3,5 tahun. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus dan pasukannya sudah datang dan memenangkan peperangan itu, Anda boleh turun lagi. Karena sudah memasuki fase yaitu kerajaan 1000 tahun itu, ya. Nah, tapi jangan terus Anda mengimani, oh ya, kalau gitu saya mulai sekarang mau belajar nih, ya, untuk hidup ala Tarsan, supaya nanti kalau saya ketinggalan, saya lolos dari aniaya atau ancaman dari si pembinasa keji tersebut itu. Mereka harus cepat kabur, katakan, ya. Mereka yang ada di peranginan, cepat kabur, nggak usah turun, lompat aja langsung ke sana, gitu, ya. Nah, mereka yang masih ada di ladang, jangan pulang dulu. Ambil tabungan atau berangkas Anda, ya. Nggak usah. Langsung aja kabur, cak, gitulah semuanya. Nah, kenapa? Hari itu sangat mendesak. Datang dengan tiba-tiba. Nah, ketika Anda sadar bahwa Abaddon, si pembinasa keji, telah hadir ada di bait suci itu, cepat-cepat lari saja. Kenapa? Siksaan itu sudah mulai akan dilakukan di situ. Nah, saudara, sampai akhirnya, ya toh, 7 tahun selesai. Ketika 7 tahun peristiwa itu selesai, maka muncullah yang namanya perang, ya toh, Armagedon itu, ya. Nah, tentang perang Armagedon, pemegang peran utama dari perang ini adalah Raja Gog dari tanah Magog, yakni negeri Rusia yang beribu kota di Mesek atau Moskow. Dan bangsa Tibereni yang tinggal sebelah barat Moskow adalah keturunan Tubal. Namun, tentara Rusia ini dengan segala sekutunya akan dihabisi di bukit-bukit Israel oleh Tuhan. Bangkai ada di mana-mana dan darah mengalir setinggi kekang kuda. Bangsa-bangsa lain dari negeri selatan dan timur juga akan bertemu di Megiddo, ya, dan berperang di sana, ya. Nah, saudara, jadi pemegang peran utama adalah Raja Gog dari tanah Magog. Nah, saudara, kita perhatikan, ya. Tadi ada nama Tubal, ya. Kejadian 10 ayat 1 sampai 2, ya. Siapa Tubal? Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lalaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog,
Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ya, jadi Tubal itu dari keturunan Nuh, dari anaknya yaitu Yafet. Yehezkiel pasal 38 ayat 2 sampai 3. Ya. Dia menubuatkan, "Hei anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal." Ya, nah saudara, jadi nubuatannya telah terjadi. Tuhan akan menjadi lawan mereka di Gog tadi ya. Nah, si Tubal itu, nah itu mengacu kepada nubuatan tentang adanya nanti perang Armagedon tersebut ya. Nah, kita lanjutkan ya tentang apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel. Kalau Anda nanti baca keseluruhannya Anda akan lebih jelas. Tapi ini saya potong di dalam pasal 39 ayat 1 sampai 3 ya. "Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu, sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu." Ayat 4 sampai 6. "Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang sebab aku yang akan mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman, tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Ya, saudara, nubuatannya cukup jelas di sini. Nah, kembali pada kata nubuat Daniel sekarang. Ya, Daniel juga mendapatkan di sini ya. Daniel pasal 11 ayat 40. "Tetapi pada akhir zaman, raja negeri selatan akan berperang dengan dia. Dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah." Ya, jadi ada raja dari selatan, utara, ya, mereka akan terhimpun di situ semuanya. Ya, nah ini mengacu kepada Yehezkiel 39, 7 dan 10-nya. Ya, "Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang kufirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Allah." Ayat 11. "Maka pada hari itu," perhatikan ya 11-nya, "aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah kalayak Gog." Ya, lompat ayat 17 sampai 19. "Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan kurban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan kurban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah,
Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semua ibarat domba jantan, anak domba kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah, sampai kamu menjadi mabok pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan, ya. Ini bicara tentang musuh kalah yang mati tadi, ya, akan dimakan oleh segala macam burung-burung itu tadi, ya. Nah, saudara, sekarang ya, ini nubuatan yang telah kita baca dari Yeskiel pasal 39 tadi, ya. Nah, saudara, sekarang kita melihat, ya, dari kitab Wahyu, ya. Wahyu 14 ayat 17. Apa yang terjadi? Kalau kita baca Wahyu 14:17, saudara, kemudian seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Seorang malaikat yang lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur bumi, dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu digiling di luar kota, dan dari gilingan itu mengalir darah tingginya sampai ke kang kuda dan jauhnya 200 mil. Apa artinya di sini, saudara, ya? Jadi ada malaikat tadi mengayunkan sabit, lalu sepertinya menuai anggur itu, ya. Lalu anggur itu dibawa dari penghilangan, lalu dikilang seperti itu, diperas seperti itu. Tadi dijelaskan, ya, bahwa, ya, itu adalah, ya, ketika memotong buah anggur di bumi dan melemparkan ke dalam gilingan besar, itu adalah murkanya Allah. Ya, jadi ketika perang itu terjadi, karena kejahatan itu sudah memuncak, yang dilakukan, diperagakan oleh Abaddon khususnya, gitu, ya. Nah, akhirnya Allah membalas itu dengan murkanya dalam perang Armageddon itu. Sampai dikatakan tadi, ya, seperti anggur yang digiling dalam penggilingan, itu seperti itu, ya, dikatakan tadi, bahwa nanti akan ada, sampai darah itu tingginya sampai sekekang kuda, saudara. Nah, itu banyak sekali, gitu, ya. Nah, itu pasti berapa juta orang yang mati di situ, yang dipotong, darahnya tertampung, tercurah di situ sampai tingginya sekekang kuda, gitu, ya. Nah, sudah di lembah Megidon itu, atau Gog Magog itu. Nah, sudah dalam peperangan itu pasukan daripada Tuhan Yesus menuai dalam kemurkaan itu, membantai mereka sampai akhirnya banyak yang mati di situ. Nah, mulailah mereka berpesta itu, ya. Burung-burung mulai berpesta. Itulah yang menggenapi dari apa yang ditulis atau yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 24 ayat 28, ya. Coba perhatikan di sini. Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, ya. Ada bangkai yang begitu banyak, itu burung nasar berkerumun, ya. Jadi pesta di situ. Zakaria 4 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran, ya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan adanya perang Armageddon tadi. Zakaria pasal 14 ayat 4 sampai yang kelima. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, ya.
yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur Bukit Zaitun. Itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus datang bersama pasukannya, Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu ada dua fase. Fase yang pertama, Yesus datang di awan-awan, bukan? Ya, mengangkat orang-orang kudus dan Roh Kudus juga tidak ada di bumi lagi. Pada hari itu, ketika Yesus datang di awan-awan sebelum munculnya antikris itu loh. Ya, sebelum muncul antikris itu. Nah, nanti setelah 7 tahun kesusahan itu, Tuhan Yesus akan datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun itu. Nah, ketika Tuhan Yesus menginjakkan kakinya di bumi ini, itulah saudara, awal mulai cawan murka Allah dituang. Ya, lah terjadilah peperangan, yaitu perang Armagedon tersebut. Ya, terus ya, baca lagi ya, Zakaria pasal 4 ayat 12 sampai 13. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka. Sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangan melawan tangan temannya. Nah, saudara ya, nanti hari itu ya, orang sedang berdiri itu udah jadi busuk, belum mati. Tapi sudah busuk, lekuk matanya, busuk dalam mulutnya dan sebagainya. Nah, ini ditafsirkan ada beberapa orang atau hamba Tuhan mengatakan ini perang nuklir, ya. Perang nuklir, radiasinya itu membuat orangnya masih hidup gitu ya. Tapi organ-organ tubuhnya itu busuk. Itu nanti perang nuklir ya. Itu yang dikhawatirkan, bukan? Ya, sekarang kita lihat banyak negara-negara yang sedang mempersiapkan senjata nuklir ya. Nah, itu kalau diluncurkan bareng gitu ya. Hal dilepaskan gitu, radiasinya kena manusia. Wah, bayangin Saudara. Ya, apa yang akan terjadi? Mungkin ya, penggenapan dari Zakaria 14 sampai 12 13 ini. Nanti akan terjadi dalam perang dunia ketiga itu. Mereka tidak menggunakan seperti apa yang istilah Alkitab katakan pakai pedang yang dihunus gitu ya. Nah, mungkin mereka lebih kepada tenaga senjata-senjata yang canggih ya. Teknologi modern seperti itu ya. Nuklir dan sebagainya itu. Wah, dulu Hiroshima Nagasaki itu ya dibom ya, sama Amerika itu dibom dengan bom atom. Itu udah rusak kota itu ya, segitu. Lah, sekarang nanti kalau itu nuklir tuh dijatuhkan segala macam, nggak tahu berapa kota. Ya. Dan itu kena kepada kalau itu difokuskan ke lembah Megiddo itu, lah itu terjadi seperti orang yang ada di situ sekitarnya, Yerusalem dan sekitarnya, akan terjadi kerusakan seperti apa yang dinubuatkan oleh Zakaria tadi itu ya. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka menjadi busuk. Dan lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Ya, lah itu mungkin bisa ya. Nuklir akan terjadi pada masa itu nanti. Zakaria 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu dan dikumpulkan harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Ya, jadi pembusukan itu terjadi bukan hanya untuk manusia, tapi juga sampai kepada binatang-binatang semuanya akan mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, Bapak Saudara, hal itu akan terjadi ya.
Jadi perang itu begitu dahsyat nantinya. Lalu muncul satu pertanyaan begini, saudara. Dari apa yang kita bahas dari makalah kita malam hari ini, ya, tentang adanya perang berdasarkan nubuatan dari Yeskiel, Zakaria, maupun Daniel, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hari itu, di mana Yesus datang dengan pasukannya, ya, membawa pedang dari mulutnya itu, akan terjadi dan membinasakan kurang lebih 2 juta lawan seperti itu. Nah, sekarang kita mulai pikir ya. Sekarang ngumpulin orang 2 juta begitu banyak itu bagaimana ya? Untuk berperang bersama di masa itu. Nah, saudara, mereka nanti pasti akan mengumpul ya. Dari utara, barat, selatan. Ya. Nah, mereka kan sekarang sudah mulai bikin ya. Ada kelompok ya. Nah, itu Eropa, nah, jadi ada semuanya itu organisasi dunia ini. Nah, mereka kelihatannya membangun kelompok-kelompok masing-masing dulu ya. Tapi nanti sistem yang dia bangun itu nanti akan ditundukkan kepada sistem antikris itu ya. Nah, mereka akan dikumpulkan di sini, lalu direkrut semuanya, sehingga dari barat, timur, utara, selatan itu akan kumpul nanti ke lembah Megido itu, ya. Sampai terkumpul begitu banyak, kurang lebih pasukan 200 juta yang akan berperang pada akhir nanti, ya. Nah, saudara, lalu gini ya, perang itu kan adanya di bumi tadi ya. Nah, saudara, sebelumnya ya, ada peperangan itu, kita tahu bahwa orang-orang yang diangkat, yang ada di awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus, di sana ada peristiwa yang lebih menarik dibanding perang yang ada di sini, yang kesusahan sebelum perang itu. Di mana akan ada pernikahan anak domba, bukan? Ya. Jadi ada 2 kelompok yang mengalami hal yang berbeda, betul? Yang di sana mereka sedang dipersiapkan juga. Ternyata orang-orang yang rapture itu ya, nanti juga akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 3 golongan. Ya, ada yang dibuang ke ratap ketak gigi, ada yang boleh tinggal sebagai tamu, dan ada yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengantin Kristus. Ya, jadi persiapannya, seleksinya begitu ketat di alam roh. Di sini juga mereka mempersiapkan pasukan-pasukannya. Dan orang-orang yang terpilih itu nanti akhirnya yang akan diajak bertempur bersama dengan Tuhan Yesus dalam perang Armageddon nanti. Amin. Nah, saudara, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, setelah dari perang Armageddon itu ya, lalu iblisnya nanti kan mau diringkus, betul nggak ya? Nah, diringkus semuanya, lalu dilempar ke dalam jurang maut itu selama 1000 tahun. Lalu akan terjadi masa 1000 tahun damai. Tapi sebelum masa 1000 tahun damai itu terjadi, ya, akan ada sebuah peristiwa lagi yang perlu kita ketahui, ya, di mana akan terjadi namanya pengadilan bangsa-bangsa, ya, pengadilan bangsa-bangsa. Jadi pengadilan bangsa-bangsa ini terjadi ya, menjelang kerajaan 1000 tahun. Tuhan akan mengadakan penghakiman bangsa-bangsa, dibantu oleh semua orang kudusnya, berdasarkan perlakuan bangsa itu terhadap orang percaya di seluruh dunia. Apakah mereka membantu antikristus untuk memusuhi saudara-saudara Tuhan Yesus pada masa kesusahan besar itu, atau membantu mereka selama dalam aniaya, dalam penjara? Ya. Nah, jadi dibukalah namanya pengadilan bangsa-bangsa. Ya. Di situ nanti akan diputuskan siapa yang akan diselamatkan. Nah, dalam pengadilan bangsa-bangsa ini akan ada orang-orang yang diselamatkan lagi, ya. Jadi dalam masa anugerah kita diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi nanti ada orang-orang yang diselamatkan karena perbuatan mereka. Ya. Jadi ada orang-orang yang diselamatkan karena mereka berbuat sesuatu.
Ya, berbuat sesuatu. Nah, itu untuk nanti kurun waktu itu. Dan itu masanya cuma sekitar 7 tahun. Ya, dalam 7 tahun itu, orang-orang yang ketinggalan, apakah ada yang masih diselamatkan? Masih. Itu yang disebut buah susulan, saudara. Ya, ada buah sulung, ada panen raya, atau enggak ya? Panen raya itu waktu rapture itu namanya panen raya. Nah, kalau buah sulung itu yang matang lebih duluan, itu buah sulung, ya. Nah, terus buah susulan, buah panen raya. Lalu ada buah susulan, ya. Nah, yang disebut buah susulan itu siapa? Yang ini, mereka yang diadili dari bangsa-bangsa itu. Kenapa mereka selamat? Karena mereka berbuat sesuatu. Apa yang mereka perbuat? Tadi dikatakan, apakah mereka membantu antikris atau mereka menolong saudara-saudaranya Tuhan Yesus itu? Nah, sekarang muncul pertanyaan, bukan? Siapa sebenarnya saudara Tuhan Yesus itu? Siapakah saudara Tuhan Yesus? Ya, saudara Tuhan Yesus ialah mereka yang memiliki Roh Kristus di dalamnya. Walaupun mereka tidak ikut terangkat karena masih berat ke bumi pada waktu pengangkatan, ya. Nah, itu saudara Tuhan Yesus memiliki Roh Kristus sehingga dia tidak memihak kepada antikristus, ya. Nah, siapa golongan kambing? Ya, itu. Ialah mereka yang membenci saudara-saudara Tuhan Yesus dan sering mengutuki mereka dan memusuhi mereka, yang membantu antikris, mengejar-ngejar saudara-saudara Tuhan, baik golongan Yahudi maupun bukan Yahudi. Saat itulah habislah golongan ini dan langsung dibuang ke dalam api yang kekal. Ya, jadi ada dua golongan, ya, ada golongan domba dan ada golongan kambing. Nah, banyak, ya, saya dulu pernah mendengar hamba Tuhan khotbah, ya, tentang Matius pasal 25 ayat 32 sampai 36. Di sini tentang adanya kambing dan domba yang diadili, ya. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya. Lalu kita baca, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei, kamu yang telah diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan, ya, yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika, ya, aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, lalu dijawab ini, ya, ayat yang ke-39-40. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu, ya, yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, ya, untuk aku. Nah, saudara, dulu banyak yang berkhotbah begini, ya, khotbahnya itu, saudara, nanti kita orang-orang yang percaya, ya, nanti kita akan dihakimi, dikumpulkan. Ada yang jadi kelompok kambing dan kelompok domba, supaya kamu nggak dibuang ke api neraka. Intinya seperti itu, ya. Nah, kalau kambing nanti akan dihukum nanti di sana. Nah, lalu kenapa kambing? Karena punya tanduk, gitu, ya. Nah, itu ceritanya kan begitu. Sebenarnya apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini tidak ditujukan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Roma pasal 8 dikatakan, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Nggak ada penghukuman. Karena Anda telah diselamatkan, betul? Ya.
Jadi tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Nah, ini ayat sebenarnya atau cerita yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan ini ditujukan untuk orang-orang yang nanti ketinggalan. Ya, untuk orang-orang yang ketinggalan. Nah, orang-orang yang ketinggalan ini, bagaimana mereka menolong orang Yahudi ketika dikejar-kejar antikris itu, atau mereka berpihak kepada antikris. Kalau mereka berpihak kepada antikris, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti antikris dan antek-anteknya itu. Dibuang ke api neraka. Tapi, ya, kalau mereka membantu orang-orang Yahudi, perbuatannya itu diperhitungkan oleh Allah. Sehingga dinilai oleh Allah. Ketika pengadilan itu dibuka, ya, untuk bangsa-bangsa ini, kalian boleh selamat karena kalian melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau ada orang tanya, apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat sesuatu? Ada. Ya, tapi bukan untuk masa kini. Ya, saat ini adalah saat grace, saat anugerah. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena oleh kasih karunia. Sola fide, sola gratia, betul? Ya, nah itu yang diserukan oleh Martin Luther itu, ya, bahwa kita diselamatkan karena anugerah, pengorbanan Tuhan Yesus. Itu untuk masa anugerah ini. Tapi setelah masa anugerah selesai, masih ada yang orang diselamatkan. Tapi harus berbuat sesuatu. Berbuat apa? Menolong saudara-saudaranya Tuhan Yesus tadi itu. Ya, nah kalau tidak, mereka akan dilempar ke dalam neraka, ya, atau api yang kekal tersebut. Nah itu untuk kambingnya, ya, dalam Matius pasal 24. Ayat 40, Matius 25, ayat 41-nya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis. Nah, Bapak Saudara, ya, malam hari ini, ya, tentang perang Armageddon, dengan singkat, ya, sesuai dengan apa yang tertulis, ya, di dalam makalah kita. Ini sudah kita bahas sama-sama, ya, beberapa ayat dalam bentuk nubuatan, ya, akan terjadinya masa itu sudah, ya, sudah bisa kita lihat dan ada bukti daripada ayatnya mana ada itu tadi, ya, Yeskiel, Daniel dan sebagainya boleh Anda pegang. Nah, lepas dari tafsiran ini, tafsiran itu, nah Bapak Saudara nanti boleh mempertimbangkan sendiri. Ada Roh Kudus, ya. Nah, tapi itu pasti akan terjadi saja. Tapi bukan untuk kita lagi. Itu adalah untuk orang-orang yang ketinggalan lagi. Tadi saya katakan, ketika mereka mengalami 7 tahun aniaya, ternyata di sana bagi mereka yang diangkat terjadi pesta yang luar biasa, toh? Perkawinan anak domba itu. Yang ketinggalan nggak akan dapat. Nah, mulai persiapkan diri Anda, betul? Supaya kita tidak akan mengalami hal-hal tersebut itu. Tapi toh kalau kita harus dipilih untuk ikut maju berperang bersama dengan Tuhan Yesus, akhirnya kita akan masuk dalam perang Armageddon itu. Tapi ada di dalam pihaknya Kristus sebagai pasukan yang besar tersebut itu. Oke? Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan. Nah, besok kita akan lanjut, ya. Tema berikutnya adalah tentang nubuatan 70 minggu Daniel, ya. Besok kita akan bahas itu. Nah, malam ini sudah selesai tentang Armageddonnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.